Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Demilia, NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penggolongan komputer. Yang pertama, komputer berdasarkan tujuan pemakaiannya. Ada dua macam, yaitu special purpose computer dan general purpose computer. Nah, untuk yang pertama, special purpose computer merupakan jenis komputer yang dapat menyelesaikan permasalahan khusus saja atau satu permasalahan saja. Nah, komputer jenis ini dapat dikembangkan untuk pengendalian otomatis pada proses industri, untuk tujuan militer, atau navigasi di kapal selam dan pesawat. Nah, untuk bidang-bidang diagnosis di kedokteran juga. Nah, contoh dari jenis komputer ini berupa komputer digital dan komputer analog. Yang kedua, ada general purpose computer. Nah, merupakan jenis komputer yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berbeda. Jenis komputer ini berbeda dengan special purpose computer, yang mana di jenis komputer tersebut hanya dapat menyelesaikan satu permasalahan saja, dan di special purpose computer jenis komputernya tidak sangat asing bagi kita dan jarang ditemui, hanya ditemui di beberapa tempat saja. Nah, di general purpose computer sendiri permasalahan yang berbeda seperti apa? Seperti untuk pengolahan data, grafis, dan permainan. Nah, contoh dari general purpose computer sendiri berupa komputer digital PC yang biasa dipakai di rumah, di kantor, atau di... Nah, yang kedua ada komputer berdasarkan data yang diolah. Itu ada tiga. Yang pertama ada komputer analog, yang kedua ada komputer digital, yang ketiga ada komputer hibrid. Nah, yang pertama ada komputer analog, digunakan untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan dan bukan data yang berupa angka, melainkan dalam bentuk fisik seperti arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Nah, biasanya berupa pengaturan atau pengendalian mesin. Nah, contoh dari komputer analog sendiri berupa termometer, seismograf analog, dan alat pengukur voltase listrik. Nah, yang kedua ada komputer digital. Nah, komputer jenis ini berisi data berupa angka atau huruf, biasanya digunakan untuk aplikasi teknik dan bisnis. Nah, keunggulan dari komputer digital ini berupa data diproses dengan lebih cepat dan tepat dibandingkan dengan komputer analog. Nah, contoh dari komputer digital biasanya berupa timbangan digital, kalkulator, dan komputer PC. Yang ketiga ada komputer hibrid. Nah, komputer hibrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital. Komputer ini menggunakan aplikasi khusus. Keunggulan dari komputer ini adalah lebih cepat dari komputer analog dan lebih tepat dari komputer digital. Contoh dari komputer hibrid yaitu mesin robot pada pabrik, dan yang kedua adalah peralatan medis yang sudah terkomputerisasi. Nah, yang sudah modern seperti yang disebutkan di yang pertama tadi, yaitu special purpose computer. Nah, itu termasuk dari jenis komputer hibrid juga yang bisa dapat diolah. Terima kasih.